Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita semua dapat berkumpul di ruang virtual ini sebagaimana yang kami informasikan sebelumnya, yang agenda rutin kita insya Allah yaitu agenda parenting online ya, yang alhamdulillah pada malam hari ini terselenggara, dan kita sambil menunggu peserta yang lainnya masuk sesuai komitmen kita akan mulai jam 8 supaya nanti kita tidak terlalu larut malam. Dan kami paham ayah bunda juga bekerja tadi pagi, ada yang bekerja, dan memang energi kita ini adalah energi sisa-sisa ya, dan kami memaklumi hal itu, dan mudah-mudahan waktu kita yang terbatas ini insya Allah dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ayah bunda yang kami muliakan, marilah kita sama-sama buka acara parenting online ini sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk mengundang barokah dari Allah Subhanahu wa taala, kami mengundang ananda kami Muhammad Faik untuk membacakan Al-Qur'an. Kepadanya kami persilahkan. Tes, sudah terdengar? Iya, silakan Faik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به فأخرج به من الثمرات رزقا لكم
فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ananda Faik. Lantunan ayat-ayat sucinya seperti hujan yang turun di tanah yang kering ya, menyuburkan tanaman dan menyuburkan hati kita semua yang ada di sini. Dan mudah-mudahan semakin menambah keberkahan dan silaturahim kita di ruang ini insyaallah. Ayah bunda yang kami muliakan,
Acara selanjutnya yaitu sambutan. Ya, sambutan ini nanti akan langsung disampaikan oleh kepala sekolah kita tercinta yaitu Ustadz Sariko. Kepada beliau kami langsung persilakan. Silakan Ustadz Sariko. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wa bi ni'matil islam wa bi ni'matil ukhuwah wa bi ni'matil syihah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang penuh mungkin di antara kita semuanya dengan kelelahan ini, akan tetapi kita semuanya menyadari bahwasanya betapa pentingnya kita semuanya dititipi anak yang kita ingin menjadikan anak-anak kita tentu jauh lebih hebat daripada kita. Bahkan taruhlah kalau dengan hitungan kita punya angka 10, harapan kita anak kita berpuluh-puluh, ya. Inilah harapan besar kita semuanya, Bapak-Ibu semuanya, ya. Bukannya saya yakin di tengah kelelahan, di tengah keletihan, ya, bahkan mungkin juga di tengah mungkin perjalanan dan seterusnya, mencoba untuk terus memberikan, ya, sebuah keyakinan dalam diri kita semuanya, ya, apa yang menjadi amanah kita yang dari Allah Subhanahu wa taala ini terus menjadi orang-orang yang lebih, ya, bahkan harapan kita semuanya sebagaimana saya sampaikan di anak-anak kita dalam keadaan saya di dalam kelasnya, saya katakan, nak, yakinkan di antara kita semuanya adalah orang-orang yang tidak akan menemui orang tua kita dalam keadaan yang dia perlu bantuan kita. Bantuan minimal adalah dalam keadaan dia membutuhkan kesehatan kepada kita. Maka dia adalah orang-orang yang harus kita santuni, kita pelihara dan kita jaga. Begitu juga andaikan orang tua kita dalam keadaan dia sakit, ya, kitalah orang yang terdepan dalam menyehatkan atau membantu tentang kesehatan anak orang tua kita. Kemudian terlebih lagi pada saat di antara kita semuanya menemui orang tua kita dalam keadaan syaratul nantinya, maka saya sudah menyampaikan kepada anak-anak kita semuanya, Bapak Ibu, ya, anak kita adalah orang yang terdepan. Dia yang sedang mungkin dengan kesibukannya tetap mengutamakan orang tuanya. Maka dialah orang yang terdepan tatkala nantinya menutup mata kita. Kemudian dialah orang yang kemudian memandikan kita. Bahkan lebih jauh, dialah yang menjadi imam pada saat kita semuanya sudah tidak berdaya dan tidak bernyawa. Inilah harapan besar kita semuanya, Bapak Ibu semuanya. Saya sering menyampaikan kepada anak kita ini, bahkan berulang-ulang saya ingatkan, ya, saya bisa mengatakan seperti karena adalah ustadz yang pernah pertama juga, ya, dalam sebuah kampung itu adalah orang yang memelihara orang tua dalam dimatikan, bahkan dikapani dan disolatkan. Dan itu adalah apa yang saya ucapkan, itu pernah Ustaz praktekkan pada saat kita atau saya ditinggal oleh orang tua. Ini sering saya sampaikan pada anak-anak kita semuanya, agar dia paham bahwasanya ada harapan-harapan yang Bapak Ibu semuanya ketika nantinya kita memiliki anak atau generasi yang jauh daripada mungkin kita saat ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya baru saja tadi pagi bersama dengan seorang ustadz di Cordova yang kemudian mendoakan orang-orang yang punya jasa besar kepada Cordova. Ya, yang di depan mata langsung saya melihatnya adalah saat itu almarhum Ustadz Ngatimin, beliau adalah ketua yayasan. Kemudian ada juga guru yang sudah mendorong saya dan kita semuanya. Kemudian ada guru lagi, bahkan penjaga perpustakaan pun sudah mendahului kita semuanya. Ini sekali lagi jazakallahu satu gambaran kehidupan kita akan berlangsung dan bahkan berhenti dari dunia ini, dan kemudian kita menunggu kebaikan-kebaikan anak kita. Untuk itulah Bapak Ibu semuanya, ya,
SMPT Cordoba terus berusaha memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita semuanya dalam kondisi pandemi seperti ini. Kami sadar dan kami yakin ya bahwasanya ada kekurangan kami dalam mendidik anak ibu semuanya. Tetapi upaya-upaya kami ya, yang mungkin melalui jalur OSIS, melalui jalur kesiswaan, kami terus mengadakan acara demi acara, tidak lain dan tidak bukan adalah bersama-sama menjadikan anak kita tetap dalam keadaan enjoy, ya pembelajarannya pun menyenangkan, bahkan lebih jauh di antara ibu bapak semuanya, sekalipun mungkin bertugas, bekerja dan seterusnya, dia di rumah juga dalam keadaan terus belajar dan bahkan mengerjakan aktivitas hariannya, baik yang sifatnya adalah sekolah maupun dalam ibadahnya. Makanya Bapak Ibu semuanya, kami telah melakukan parenting seperti ini bukan hari ini saja, tetapi hampir setiap bulannya kami adakan. Begitu juga dengan acara OSIS, ya, kami juga adakan untuk anak-anak kita semuanya. Bahkan mungkin yang agak sedikit fenomenal adalah SMPT Cordoba ini bisa menghadirkan alumni SMPT yang posisi di Sudan, ya, langsung dari sana kemudian memberikan pencerahan kepada adik-adiknya, saya anggap gitu karena dia masih posisi kuliah, ya, kemudian menyampaikan tentang bagaimana berada dalam sebuah negara lain dalam kondisi yang sama. Kemudian dia juga bercerita tentang dulu di Cordoba dan dia menyampaikan terkait dengan apa yang saat ini dia rasakan di sana. Ya, beruntunglah ketika dia berada di Cordoba. Akan kami juga kemarin baru hitungan seminggu yang lalu kedatangan alumni SMPT Cordoba dari alumni Mesir karena dia baru saja dalam kondisi pandemi ini beliau lulus dari Mesir kemudian datang ke rumah, ya, kemudian menyampaikan terima kasihnya kepada kami, ya. Kebetulan Ananda ini itu dari SD SMP dari Cordoba, jadi hafal betul saya, ya. Beliau termasuk angkatan yang pertama dari Cordoba yang alhamdulillah sudah jadi seorang yang punya pemahaman tentu jauh daripada kami selaku orang-orang yang menimba ilmunya dalam negeri ini sendiri. Makanya saya juga akan menjanjikan kepada anak-anak kita semuanya, ini dalam proses mencari siapa anak kita yang mungkin di belahan dunia lain, ya, kami akan mencari yang di Jepang, ya, atau mungkin juga ada yang di Belanda, ya, informasinya ada. Kami ingin mencoba untuk mencari ilmu, ya, bahkan lebih jauh memahami kita semuanya agar punya motivasi, agar punya keinginan yang tentu menuntut ilmunya, ya, itu bisa di mana saja. Bahkan dalam kondisi yang seperti ini, Cordoba telah mencoba untuk memanfaatkan ini semuanya dalam jejaring kita. Ya, ini sekali lagi, ya, saya mengucapkan terima kasih wabil khusus kepada tim media kami, Ustadz Ari Rahmadani, yang terus menggeliat kepada kita semuanya, ya, termasuk dalam pembelajarannya. Saya juga terima kasih kepada Waka Kurikulum, Waka Kesiswaan, Sapras, dan seluruh guru. Bahkan kami tadi baru saja juga rapat, ya, kemudian sampai menjelang sholat asar kami berhentikan karena harus sholat asar, dan itu pada Jumatan. Ini tidak lain dan bukan adalah bagaimana memberikan yang terbaik, ya, dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar sekalipun tidak bersama anak muridnya dalam kondisi di sekolah. Ini hal yang terpenting. Malam hari ini kita akan mendengarkan satu pemahaman buat kita semuanya bagaimana mendidik anak kita dalam kondisi seperti ini dengan parenting yang akan kita buat ini, yang akan disampaikan oleh Ustazah Hajah Irmayanti MPD, ya. Saya ingat beliau adalah seorang pelaku pendidikan yang langsung, ya, yang mungkin juga ada sisi kesulitan atau apa saja. Satu sisi beliau juga menjadi seorang wali murid. Ya, dahulu beliau juga anaknya di Cordoba. Jadi lengkaplah menurut saya, beliau nanti akan menyampaikan bagaimana, ya, mendidik anak, bagaimana rasanya punya anak dalam kondisi tentu dahulu belajarnya tidak seperti ini, ya. Sekarang anak beliau kalau nggak salah di SMA, ya, dan saya yakin pembelajaran pun tidak jauh beda seperti ini. Untuk itulah saya ucapkan terima kasih kepada Bu Hajah Irmayanti yang satu sisi beliau punya suami, ya, suami beliau ini adalah Pak Haji Yuliansa. Beliau adalah ketua daripada kerukunan guru-guru di Cordoba, ya. Beliau yang alhamdulillah sekarang ini juga sebagai doktor di Unmul yang juga memberikan kontribusi banyak terkait dengan pendidikan di Cordoba. Dalam hal ini adalah wakil dari orang tua semuanya. Untuk itulah saya mengucapkan terima kasih, ya, kepada kita semuanya. Mari kita simak
paparan dari beliau semoga bermanfaat ya tentunya ya untuk kita dan bahkan sebagai kita orang tua bahkan lebih jauh bagaimana menjadikan sekolah korban ini yang terbaik di antara kita semuanya. Demikian dari kami, mohon maaf sedikit agak panjang lebar karena memang saya rindu kangen yang biasanya saya bersama dengan ibu semuanya ya dalam kondisi langsung ya, sementara dalam kondisi seperti ini kami pun ya sekali lagi habis ini juga dalam acara yang berbeda ya masuk dalam sesi yang lain ya. Untuk itulah kami meninggalkan semua guru kami ya. Kemudian ada wakil kurikulum, ada wakil kesiswaan yang akan membersamai Bapak Ibu semuanya. Terlebih MC hari ini adalah Ustadz Haji Rahmani selaku MC sekaligus penguasa di ruangan yang tertutup, bahkan beliau bisa jadi tersendiri di situ ya. Kami meyakini beliau sejak pagi hingga malam ini tentu dengan kelelahan. Terima kasih Ustadz Haji Ari yang terus memberikan support kepada kami semuanya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. Ustaz Sariko. Alhamdulillah sudah sekitar 127 orang yang bergabung di ruangan ini, dan kita juga sudah bersama dengan narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Ustazah Irma Yanti. Dan saya akan sedikit share dulu sebelum kita serahkan waktunya ke beliau, yaitu kurikulum vitae beliau secara singkat saya akan bacakan di sini. Beliau ini lahir di Samarinda tanggal 9 Mei 1975, guru matematika sejak tahun 1994, alumni SDI Al-Jawahir, SMP 2 Negeri, SMA 1 Negeri Samarinda, FKIP Matematika Unmul 98, S2 Manajemen Pendidikan Unmul tahun 2007. Sebagai trainer juga di Lembaga Manajemen Terapan Trasco, kemudian Ketua Bidang Mutu JS IT Kaltim dan pengurus Enggang Community Kaltim. Nanti kita beliau yang akan menambahkan sedikit ya. Dan beliau juga kaya akan pengalaman ya muda, ini juara. Jadi beliau ini tidak hanya seorang guru tetapi juga multi talent. Juara, pernah menjuarai beberapa juara ya. Luar biasa ini, dan beliau juga sudah mempunyai pengalaman berorganisasi terutama pada tahun 2004 sampai 2009 sebagai anggota KPU Samarinda. Juga menjadi juara harapan 1 lomba puisi. Wah, multi talenta sekali Bu Irma ya. Halo, Assalamualaikum Ustazah Irma, sudah on? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan beliau ini juga sebagai penulis luar biasa. Ini ada 5 antologi buku yang sudah beliau tulis ya. Nanti kita tahu carinya di mana ini Ustazah ya, bisa dipromokan juga nih ke kita ya, insyaallah. Oke, itu sedikit share tentang Ustazah Irma. Nanti beliau sendiri akan share langsung materinya Bu ya. Oke. Ya. Terima kasih kepada Bu Irma yang sudah bergabung. Ke waktu dan tempat kami persilahkan. Ya. Terima kasih Ustadz Ari. Ya. Saya share ya. Sudah terlihat Ustadz Ari? Iya, jelas sekali Bun. Silakan lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersyukur sekali pada malam hari ini kita berjumpa secara virtual. Terima kasih atas undangannya Ustadz Sariko. Pada kesempatan ini apresiasi juga kepada Bapak Ibu dan Ustadz Ustazah yang telah hadir pada malam hari ini. Tentu saja dengan waktu yang singkat, tapi semoga dengan materi pada malam hari ini, kemudian diskusi kita, ini mendatangkan sebuah manfaat untuk pendidikan anak-anak kita lebih baik ke depan. Pada kesempatan malam ini, saya mengambil satu tema yang berkoordinasi dengan sekolah ya, dengan SMP IT Cordova, terkait tentang AKM dan SK yang beberapa belakangan
waktu belakangan ini mengemuka ya, asesmen kompetensi minimum ya, dan SK itu survei karakter. Dan ini menjadi satu isu nasional. Kenapa? Karena ujian nasional sudah tidak ada, dan setelah ujian nasional tidak ada, maka yang ada diberlakukan adalah AKM dan SK bagi para siswa. Tetapi saya ingin membahas ini dalam satu sudut pandang, bagaimana sinergi guru dan orang tua ketika mendidik anak ya, dalam kaitannya dengan kompetensi dan karakter ya, karena inilah sebenarnya yang diukur oleh AKM dan SK, karakter dan kompetensi. Ayah bunda semuanya, sesungguhnya hal pertama yang harus kita pahami dan kita sepakati adalah bahwa pendampingan belajar anak itu adalah tanggung jawab bersama antara guru dan orang tua. Kita tidak bisa menyerahkan semuanya kepada guru, karena guru pun sebenarnya dalam satu kelas, misalnya ada wali kelas gitu ya, itu harus mengurus dan melayani anak-anak yang mungkin besar, jumlahnya itu adalah ya sekitar 32 ya, dalam batasan 32 orang, bahkan bisa lebih pada beberapa sekolah. Nah, ini tentu saja apa yang diterima oleh anak-anak itu tentu saja bisa berbeda-beda. Perlu kerjasama antara guru dan orang tua. Dan ini didasari oleh bahwa dalam teori pendidikan kita bahwa 3 lingkungan yang akan mempengaruhi dalam pendidikan anak itu adalah keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial. Ketika bicara tentang lingkungan keluarga, kita sudah sama-sama tahu bahwa ketika dalam rumah tangga kita ingin bercita-cita mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat dengan doa kita ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Maka kita seharusnya tidak cuma berpikir ayah saja yang mau masuk surga atau bunda saja yang mau masuk surga, tapi semua anggota keluarga kita sekeluarga ke surga. Bahkan mereka yang mungkin tinggal di rumah kita, walaupun tidak ada hubungan nasab keluarga, mungkin membantu pekerjaan di dalam rumah tangga, mereka juga adalah bagian keluarga yang harus kita bawa bersama-sama ke surga. Karena itulah kita diingatkan Allah dengan firman Allah di dalam surah At-Tahrim ayat 6, bahwa kita harus memelihara diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Nah, karena kita ingin masuk surga sekeluarga, maka sebagai orang tua tentu tidak hanya membiarkan anak kita tanpa masukan dan pendidikan yang intensif. Apalagi pada masa pandemi ini sebagian besar waktunya di rumah ya. Maka orang tua seharusnya memberikan arahan. Dalam level yang biasa saja minimal memberitahu. Misalnya ketika azan bergema, sholat, ini kan kalau dulu zuhur dan asar biasanya di sekolah. Berarti ini subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sholat duha, sholat tahajud itu dalam pantauan orang tua yang langsung melihat aktivitas anak-anak kita. Ya, maka ketika misalnya mendengar azan, ya, orang tua yang biasa dia memberitahu minimal itu tuh azan. Kalau anaknya nggak gerak-gerak, gitu ya, masih asik dengan belajarnya, masih asik dengan laptop dan handphonenya, itu sudah azan. Di atas levelnya, maka orang tua yang baik dia tidak sekedar memberitahu tapi menjelaskan. Kita nih dipanggil Allah. Ayo segera kita bergerak. Hayya alal falah, ayo kita menuju kemenangan. Kita kan ingin masuk surga sama-sama, ayo bangkit gitu ya. Cepat. Itu orang tua baik. Tapi orang tua yang bijak, dia tidak sekedar memberitahu dan menjelaskan, tetapi dia meneladankan. Dia gerak duluan. Anaknya nggak gerak-gerak, dia tegur. Tapi dia contohkan. Nah, orang tua yang cerdas ya, itu bahkan menginspirasi.
Menginspirasi itu dalam masa-masa waktu-waktu ada momentum-momentum yang bisa kita gunakan sebagai sebuah cara mendidik anak kita yang menginspirasi mereka. Ya, misalnya yang pernah saya lakukan, misalnya contohnya itu ketika ada gempa di Palu waktu itu ya, yang ketika beritanya heboh, ada tanah bergerak, rumah bergerak gitu ya, rumah kok bisa pindah gitu. Allah menunjukkan kekuasaannya dengan tanda-tanda pada alam semesta. Ketika itu viral, anak kita juga ikut bahas itu. Lalu tiba-tiba di handphone, di berita-berita IG gitu muncul, di Big Mall ada gempa gitu. Orang-orang pada keluar. Di Samarinda ada gempa, ada getaran gitu ya. Nah, ketika anak kita membahas itu, kita bisa masuk ya. Saya masuk ke situ. Tuh, kalau misalnya kejadian beneran gempa, terus kita lagi jalan-jalan di situ, penting buat kita tuh ingat Allah. Jangan sampai jalan-jalannya nomor 1, sholatnya nomor sekian. Ketika lagi azan, ayo sholat. Wudunya dijaga, mau kena dibawa, ayo sholat. Kalau kejadian gempa beneran, mestinya 12:30 sholat, sampai jam 2 dari jam 11 sampai jam 2 masih jalan-jalan, nongkrong gitu di mall. Itu kejadiannya itu pada posisi kita lalai. Itu namanya su'ul khotimah. Kalau sampai kemudian Allah mencabut nyawa kita. Itu dalam kondisi seperti itu akan ada hal-hal yang akan menginspirasi dan kemudian menjadi sebuah perenungan bagi anak-anak kita. Dan itu adalah bagian yang mungkin harus kita biasakan untuk kita lakukan dalam berbagai momentum yang ada. Ya. Nah, kemudian bagian yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah kita sangat penting membersamai anak kita dalam beribadah. Ya, kenapa kita sama-sama mengingat surah An-Nisa ayat 9? Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Ya. Ini tidak saja peringatan bagi orang tua, tapi juga para guru, ya, bahwa Allah menegaskan dalam ayat ini, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah. Maka ketika kita takut meninggalkan generasi yang lemah, kita ingin mendidik dan meninggalkan generasi yang kuat, generasi yang bertakwa, maka hal penting yang diingatkan Allah kepada kita, jadilah kita orang-orang yang bertakwa, berikan teladan dalam ketakwaan, dan hendaklah berkata dengan benar, ya, mengatakan dan dilakukan, mengatakan dan dilaksanakan. Seperti itu hal yang penting dari ayat ini, pesan pertama. Pesan keduanya, waspada. Jangan sampai kita meninggalkan generasi yang malas belajar, malas bekerja, malas ibadah. Kalau sudah malas ibadah, parah. Karena kalau sudah sampai melalaikan sholat, ya, dia akan mudah digoda oleh setan. Kalau sudah mudah digoda setan, maka ilmu sebanyak apapun mudah sekali membuat moralnya rusak. Ya. Dan kalau sudah moral rusak, malas bekerja, malas belajar, maka sebuah tanda-tanda, ya, akan ada peluang lemahnya kesejahteraannya dalam kehidupan dunia dan keselamatan di akhirat. Nah, kemudian dalam hal mendampingi anak ibadah ini ada yang perlu kita ingat ya, sama-sama kita. Saya juga sedang belajar juga dalam kaitannya dengan pendidikan anak, ya. Dalam pendidikan anak itu 7 tahun pertama itu anak seperti raja yang kita layani dalam teorinya. Disuapi makannya, dibimbing kalau jalan dari TK, SD gitu ya, sampai 7 tahun itu. Dan dibebaskan bermain apapun yang dia coba macam-macam selama itu aman, tidak mengganggu, tidak berdampak buruk ya. Tetapi ketika dia sudah berumur 7 tahun, yang kedua, 7 sampai 14 tahun ini masa-masa anak-anak kita di SMP ini. Maka berlakukan dia seperti prajurit. Yang rajanya siapa? Penguasanya siapa? Orang tua. Maka raja, orang tua harus ngasih arahan kepada anak. Nggak boleh anak itu tanpa arahan, dibiarkan. Ya, harus ada arahan. Prajurit harus diberi arahan oleh raja. Dan prajurit harus taat kepada raja. Disinilah penting kita memberikan banyak nilai kepada anak-anak kita. Ya. Nah, ketika ini sudah selesai di umur 14 tahun, maka 15 tahun sampai 21 tahun, maka jadikan mereka itu sebagai sahabat. Kalau dalam kerajaan itu konteksnya kayak mantri. Mantri itu mitranya raja, ya.
aspeknya itu mitra, saling tolong-menolong, saling melengkapi, bermusyawarah. Nah, kalau bahasa yang lebih mudah sahabat, kita tidak bisa intervensi banyak lagi karena dia punya lingkungan dengan teman-teman yang mungkin lebih beragam, tapi dia bisa menjadi sahabat kita. Kalau 7 tahun pertama kita dekat dengan anak, maka tidak terlalu susah dan sulit ketika 7 tahun kedua untuk menciptakan kepatuhan mereka kepada kita. Dan ketika 7 tahun kedua itu berhasil, maka tidak akan terlalu susah ketika kita bersahabat, bekerja sama dengan mereka pada 7 tahun ketiga. Maka pendidikan anak itu sangat efektif ya, 21 tahun pada umurnya. Setelah itu kita tidak tahu lagi gimana, mungkin kita berpisah tempat, ada yang belajar bekerja di luar tempat kita ya. Ini kondisi-kondisi yang mungkin harus kita pahami. Maka pada masa 7 tahun kedua ya, ini adalah masa harus banyak komunikasi ayah bunda, mereka harus mengerti nilai baik dan buruk ya. Saya sangat terbantu sekali dengan SD Cordova, SMP Cordova ya. Subhanallah. Saya punya pengalaman pada saat SD waktu itu ketika putri saya waktu itu bukan zaman handphone, masih ya sinetron. Sinetronnya macam-macam gitu. Dia lihat sinetronnya pergaulan anak-anak zaman pada masa itu ya, ditontonkan di sinetron. Umurnya masih kelas 4 SD. Pada saat itu dia nonton, saya bingung juga gimana matikan TV ini, lagi asik nonton. Tapi tiba-tiba setelah nonton dia ngomong gini, Mi, itu orang bergaulnya kayak gitu ya. Kata ustazahku, suka sama lawan jenis itu boleh, tapi nggak boleh pacaran ya. Dia sendiri yang mengungkapkan, saya nggak ngasih arahan. Ternyata dari siapa? Dari salah satu ustazah gitu ya. Dan mungkin cara ustazah itu bicaranya sangat menginspirasi sehingga tersimpan itu beberapa tahun. Padahal itu disampaikan pada saat kelas 2 SD. Sampai hari ini, alhamdulillah. Ya, jadi ini yang penting Bapak Ibu. Bagaimana menemukan kepatuhannya? Kita harus bicara berwibawa, ya, tidak boleh kasar, tapi berwibawa, tegas. Kemudian hikmah pendidikan Luqman ini penting. Jadi kalau kita negur anak ya, kaitkan dua hal ini. Takut kepada Allah dan bakti kepada orang tua. Ya. Ketika kita menemukan kesalahan anak pada satu kondisi gitu ya. Misalnya saya menemukan putri saya malas sholat rawatib, sunnah rawatib gitu. Ketika dia malas, kita amati kok begini. Habis sholat sama-sama ya kita jelaskan. Kalau kita sholatnya kurang-kurang, nanti gimana? Padahal sholat fardu itu wajib, ada yang nggak khusyuk, ada yang nggak beres ya macam-macam. Maka kita harus kita harus menambah amalan lain dengan amalan sunat rawatib. Pada saat itu kita sampaikan, nanti kalau kita udah meninggal, kita akan bertanggung jawab. Tapi Umi, Mama sangat sangat berharap kamu akan menjadi anak soleh. Kamu sayang nggak sama Umi? Kamu sayang nggak sama Umi? Pada saat posisi seperti itu kita kaitkan antara takutnya kepada Allah dengan bakti kepada orang tua, karena hubungannya ridho Allah tergantung kepada ridho orang tua itu harus kita sampaikan dari anak itu sampai anak itu kuliah, selama dia bersama kita dan kita hidup itu harus terus disampaikan. Sebab ini adalah bagian anak akan mudah disentuh ketika kita gambarkan bagian dengan kedekatannya kepada kita. Kamu nggak kasihan nanti sama Umi, nanti di alam kubur kamu berbuat ini, kamu nggak mau sholat, kamu malas mengaji, nanti Umi dapat pertanggungjawabannya. Umi udah ngasih tahu lah ya, diingatkan dengan kata-kata baik. Insya Allah anak akan emosinya itu akan tergugah kayak bunda ya. Nah, yang ketiga tidak boleh berdusta. Ini yang suka berdusta, yang suka ngancam tuh biasanya ibu-ibu sama anak-anak yang masih prasekolah TK. Nggak, masih jalan-jalan gitu ya, lari, ibunya teriak tuh, jangan lari-lari, nanti tak panggilkan polisi ya. Padahal nggak ada polisi di sekitar situ gitu ya. Jadi berbohong. Atau ketika anaknya itu sholat subuh, biasanya dibangunkan pas subuh itu azan, nggak dibangunin. Kata mamanya, nggak usah Pak, kasihan dibangunin, tadi malam dia tidurnya jam 2, PR-nya banyak, nanti aja. Ketika ibu-ibu ya, bapak-bapak, ketika kita sudah mengatakan ini sholat wajib, Allah kan maka itu jangan berubah-ubah, konsisten. Bangunkan. Nggak mau bangun, tungguin. Harus bangun, nggak bisa enggak. Apalagi mereka sudah balik. Seperti itu.
sekali kita biarkan, nggak apa-apa dah, dia kasihan tadi malam kecapean, udah telat sholat jam 6 nggak apa-apa, biar dibangunin nanti aja. Sekali kita tidak konsisten, dia akan menyimpan. Sekali-sekali sholat telat-telat juga sekali-sekali nggak apa-apa. Ini penting. Hingga Bapak Ibu, Ayah Bunda, 7 tahun yang kedua ini penting buat kita. Beberapa indikator yang saya garis bawahi, kita pastikan, ini Bapak Ibu banyak sekali berinteraksi dengan anak kita, pastikan sampai umur 14 tahun itu sholatnya itu beres. Pastikan dia tahu nilai baik dan buruk, dan pastikan dia senang berbuat baik. Ya, sholat tegak, ya. Anak umur 7 tahun itu harus ngerjain sholat, ya. Udah dibiasain, udah ditegesin. Sampai 10 tahun, lebih ditegaskan lagi. Rasulullah sampai katakan pukul. Pukul itu sebenarnya tegas, benar-benar tegas. Artinya ini bukan main-main, perkara main-main meninggalkan sholat. Ya. Kemudian, tahu nilai baik dan buruk. Ya, misalnya, kenapa dia harus pakai jilbab yang perempuan? Kenapa kita tidak boleh memperlihatkan aurat? Kenapa kita harus berkata baik dan sopan? Mengapa, ya, misalnya kita harus berlaku baik kepada tamu, kepada tetangga? Ini harus dijelaskan kepada mereka. Kenapa? Sebab ada lingkungan sosial, Ayah Bunda. Ya. Kita tidak bisa hanya menyerahkan kepada sekolah yang ngasih tahu. Ayah Bunda juga harus aktif memberitahu. Lingkungan sosial kita sekarang ini tidak sama dengan dulu. Zaman kita masih muda, itu hanya ada dunia nyata, ya. Dunia nyata, ya, bahaya yang paling masalah nih narkoba mungkin ya, sama apa ini? Rokok elektrik ya. Ini saya pernah menemukan 5 tahun yang lalu murid saya ketika razia tas ketemu ini rokok elektrik. Ketika ditanya, ini yang pakai siapa? Saya. Sama siapa? Sama temannya. Begitu kita cek ada 15 anak dari 32 anak dalam satu kelas 7, ya. Kenapa? Satu orang bawa belajar dari tetangga, dibawa ke sekolah lalu dicoba 15 anak dengan teman-temannya. Mereka semua pengen tahu gitu ya. Nah, anak-anak seperti ini harus diberitahu ini apa, benda apa, dan itu isinya apa. Kalau cairan buat rokok, vape gitu masih mending. Kalau sampai narkoba, ya kasihan, mereka tidak tahu nilai, dan ini yang harus kita jelaskan kepada mereka. Nah, yang parah lagi dunia maya. Dunia maya ini macam-macam urusannya, ya. Ini beberapa aspek yang mungkin saja muncul dari dunia maya sebagai aspek negatif. Maka kita harus berikan nilai kepada mereka. Misalnya nilai, kenapa kalau ada tamu ke rumah kita, walaupun itu misalnya tamu orang tua kita, keluarga kita, ya kita harus menghormati. Ketika menghormati tamu, jangan sambil main handphone. Misalnya. Itu harus dikasih tahu. Rasulullah mengingatkan dalam satu hadis, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah menghormati tamu. Ya. Salah satunya itu. Makanya orang tua juga harus meneladankan dan membiasakan diri. Jangan kemudian misalnya sambil makan, sambil ini, kemudian kita aktif dengan handphone masing-masing, padahal itu adalah situasi yang mungkin bisa digunakan untuk berkomunikasi. Atau misalnya ini Amanda Tuts ya, fotonya Amanda, seorang perempuan di tahun 2012 atau 2015 ya, dari Kolombia yang bunuh diri. Bunuh diri karena malu akibat foto dia yang diberikan kepada temannya terbuka bagian dada itu, kemudian disebar oleh temannya di sekolah, lalu depresi dan bunuh diri. Nah, anak-anak itu harus diberi nilai bahwa aurat ditutup. Di media sosial biasa pakai jilbab, di media sosial rambut jangan dibuka. Kenapa mereka ada yang melakukan itu? Karena nggak tahu nilainya. Hanya cuman karena sekolah di SMP Islam lalu pakai kerudung. Kita harus jelaskan benar-benar. Lalu masalah lain adalah masalah-masalah yang muncul di media yang memang seperti yang kemarin barusan, misalnya ada video mirip artis, video porno mirip artis gitu ya. Itu viralnya itu di media yang banyak dihuni oleh anak-anak muda, di TikTok sama di Twitter, ya. Dan itu sangat terbuka. Kita bayangkan kalau anak-anak yang melihat itu tidak memiliki nilai, tidak takut kepada Allah, ya, tidak jarang mendirikan sholat, ya, mudah tergoda syaitan. Nauzubillahi min dzalik, ya, ngeri sekali. Maka nilai itulah yang kita bisa bentengi pada mereka, agar mereka takutnya kepada Allah dan mereka tahu ini yang benar, ini yang tidak benar. Nah,
Kemudian hati-hati juga di game online itu ada yang kemudian ada satu kasus contoh ya, ini berita Tempo 29 Oktober. Ini kejadian anaknya aktif game online, ternyata kemudian ikut dalam video porno. Ternyata mereka ditantang untuk mendapatkan hadiah game, tapi dengan cara masuk di sebuah grup WhatsApp, lalu di grup WhatsApp itu mereka disuruh melihatkan foto, ini anak laki-laki waktu itu ke badannya yang kekar gitu kan, tanpa busana gitu, bagian atas ditunjukkan. Tapi ternyata setelah itu berhasil mereka dapat hadiah. Akhirnya mereka terus dan ikut. Ternyata itu apa? Itu ternyata adalah porno aksi ya, yang kemudian pornografi yang kemudian menjerat anak-anak yang main game ya. Ini nilai ya. Kalau masalah teknologi sudah tidak bisa kita bendung, itu adalah bagian dari kehidupan kita untuk hari ini dan masa depan. Yang penting pada hari ini Bapak Ibu semua kita berikan kekuatan nilai ya. Ini misalnya contoh yang mungkin ada di media ya, misalnya di IG itu ada seorang bapak-bapak beli makanan, terus dia videokan dia makanannya enak banget gitu, terus dia bilang rasanya anjing banget gitu ya, bahasanya nggak enak didengar, nggak bagus gitu, tapi itu viral, membuat warung makanan itu menjadi laku keras. Lalu ketika viral, rame-rame anak muda pada rame-rame mencontoh kata-kata itu, sehingga muncullah di TikTok pada nyontohin semua nih ya. Ini salah satu contohnya yang di sebelah kanannya anak muda ini ngomongnya di TikTok. Ini kalau kita nggak beri nilai, mereka akan sangat mudah mencontoh. Dia menganggap ini biasa aja kata-kata begini, padahal tidak layak ya. Sehingga kita perlu berikan bekal dan pesan ya, gunakan untuk hal-hal yang manfaat. Kalau ada media-media yang kita gunakan, anak-anak sekarang lagi senang pakai TikTok ya, maka pesankan kepada mereka untuk menggunakannya untuk hal-hal yang baik ya. Ada contoh, misalnya ini contoh, saya berikan contoh ini, dapat saya minta carikan ke putri saya contoh yang kemudian menggunakan TikTok untuk hal-hal yang baik ya. Yang ketiga, kita harus punya target, anak kita senang berbuat baik, punya tanggung jawab, berjiwa pemimpin ya. Ini seperti Lin Ho yang menyelamatkan teman sekelasnya dari gempa ya, ketika dia berkeliaran di sekitar tempat bekas terjadi gempa, ditegur oleh tim SAR. Kenapa nak ada di sini? Ini tempat berbahaya, bukan untuk anak kecil. Tapi dia merengek, tetap di situ, ingin masuk di reruntuhan tempat sekolahnya. Dia katakan, itu kelasku ada di situ. Dan tadi begitu terjadi gempa, kita berlarian, masih ada teman-temanku yang terperangkap di situ. Aku ini ketua kelas, aku punya tanggung jawab. Ya. Ini adalah sebuah target penting, Bapak Ibu. Pada akhirnya kita ingin mereka berjiwa pemimpin. Pemimpin. Masih ada waktu buat kita, 7-14 tahun ya, untuk membentuk itu. Dan ini bukan sekedar doa, cita-cita, tapi harus kita usahakan agar generasi kita menjadi imam, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa sebagaimana doa kita. Ya. Pemimpin bagi orang yang bertakwa. Kalau mereka nanti misalnya jadi RT di kampung ya, 10 tahun atau 20 tahun lagi, mereka jadi RT yang bertakwa, yang bisa membawa warganya, misalnya sholat subuh berjamaah setiap pagi, sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah. Pemimpin orang-orang yang bertakwa. Dan kita ingin nanti ada pemimpin-pemimpin dari orang-orang yang bertakwa, dari SMP ITI Qodopah, dari putra Bapak Ibu, yang mungkin akan menjadi pemimpin-pemimpin Samarinda, Kalimantan Timur, bahkan Indonesia masa depan. Ya, banyak tokoh-tokoh, bahkan tokoh nasional yang berasal dari daerah kita ya, luar biasa. Semoga mereka menjadi orang-orang yang mampu memimpin orang-orang yang bertakwa, yang tentu saja mereka juga pasti adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Yang ketiga, yang ingin saya sampaikan adalah pentingnya kekuatan karakter dan kompetensi abad 21. Ini secara khusus kita bahas. Kenapa? Karena zaman kita berbeda dengan zaman hari ini. Nah,
Karena zaman kita berbeda, maka ya kecakapan-kecakapan dan kompetensi yang diperlukan masa depan itu harus memang kita rancang mulai hari ini. Dan ini butuh kerjasama guru dan orang tua. Ya. Dalam sebuah webinar, saya kebetulan jadi moderator. Waktu itu pembicaranya seorang psikolog, bicara tentang tes potensi akademik. Ditanya, seorang orang tua tuh nanya kepada pembicara, kira-kira kalau anak saya SMP pada hari ini, kalau saya tes potensi akademik, saya bisa menentukan dong, kira-kira nanti anak saya ambil bidang apa, kuliah di mana, dan saya bisa mengarahkan cita-citanya sejak sekarang, begitu kata Bapak itu. Nah, apa jawaban sang pembicara pada saat itu? Kalau mau dites sih bisa saja, sebagai sebuah pendekatan ya untuk merancang masa depan. Tetapi apa yang terjadi 5 tahun akan datang, 10 tahun yang akan datang, tidak bisa kita prediksi. Bahkan yang kejadian sekarang ini, pandemi corona ini tidak bisa. Kita kan tidak tahu, tiba-tiba saja terjadi. Semua kaget. Ada banyak perusahaan tutup pada hari ini. Ada banyak pekerjaan itu tidak lagi dikerjakan oleh manusia, dikerjakan oleh mesin. Karena ini kondisi sudah masuk pada revolusi industri 4.0. Banyak pekerjaan diganti mesin. Segala sesuatunya menggunakan internet. Ya, maka kata sang pembicara, tes potensi akademik sesuatu yang penting. Tetapi sangat lebih penting ketika kita menyiapkan anak-anak kita itu menjadi orang-orang yang mampu beradaptasi, mampu memecahkan masalah. Dan kompetensi yang diperlukan adalah ini, kompetensi abad 21 ini. Mampu berpikir kritis, bisa kreatif, mampu berkomunikasi, dan mampu berkolaborasi. Ya. Lalu, kuatkan literasi. Literasi apa? Literasi dalam hal membaca, lalu numerasi dalam hal menghitung. Jadi, kalau nanti, ini sekarang ini kan banyak sekali pengangguran ya, banyak perusahaan tutup. Seorang ahli ekonomi, kebetulan teman saya, sekarang Direktur Core Indonesia yang sering tampil di TV ya, Muhammad Faisal itu teman saya SMA 1, alumni SMA 1, angkatan 93, satu kelas dulu. Dia mengatakan, kalau misalnya sekarang banyak pengangguran, memang salah satu cara yang harus dicoba oleh banyak angkatan kerja itu adalah bagaimana kemudian memiliki keterampilan baru. Ya, itu yang kemudian bisa membuat bidang-bidang baru untuk menjadi bidang pekerjaan masa depan. Nah, maka kemampuannya adalah anak-anak kita ke depan itu harus mampu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Misalnya ketika ingin, misalnya ini contoh, ketika ingin membuat sebuah usaha, kan harus mampu menganalisis, kira-kira di sini usahanya yang tepat apa, kebutuhan pasarnya apa, ya. Ini kemampuan berpikir kritis. Ketika misalnya sudah menemukan, misalnya ingin membuat jajanan dari pisang, maka kita harus memiliki kreativitas. Di situ sudah ada pisang keju, sudah ada pisang coklat, sudah ada pisang kipas, sudah ada pisang, apalagi pisang-pisang. Kita harus membuat sesuatu yang tidak ada, menjadi ada. Inilah sisi kreativitas. Ketika barangnya sudah ada, maka perlu komunikasi, perlu iklan yang kemudian menarik, yang membuat produknya bisa dibeli. Ini perlu keterampilan komunikasi. Dan tidak semua ya komunikasi itu bisa kita kerjakan dengan baik, dan pelanggan itu kebanyakan didapatkan dari jaringan. Makanya perlu keterampilan bekerja sama dan kolaborasi dengan orang lain. Ya, karena kita akan hidup saling melengkapi untuk mencapai hal-hal yang lebih baik ke depan. Maka ini sebenarnya Bapak Ibu bisa didapatkan dari sebuah proses belajar, baik itu di sekolah maupun di rumah. Dan inilah yang kemudian membuat anak kita survive untuk masa depan. Sehingga dengan kondisi apapun mereka bisa tetap mampu hidup dalam kesejahteraan yang lebih baik untuk masa depan. Ya. Nah, dalam sebuah paparan ya Ustadz Sukro, saya mengambil dari slide Ustadz Sukro ini, yang ini dalam Ustadz Sukro itu pembina JSIT Indonesia ya. Beliau sudah mengatakan ya dalam satu paparan bahwa sebenarnya kurikulum 2013 dari pemerintah itu sebenarnya adalah sebuah kurikulum yang dirancang agar anak-anak kita memiliki skill abad 21 itu.
Cuman masalahnya kemarin ya, karena ada ujian nasional, ada konten ujian nasional yang harus dikuasai anak, akhirnya guru-guru kita itu terfokus pada konten karena mereka punya target agar anak-anak lulus ujian nasional dengan nilai bagus. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya konten itu yang dikejar, tapi proses kognitif, proses berpikirnya tidak tercapai secara baik. Ya. Maka ketika ujian nasional tidak ada lagi, muncullah Merdeka Belajar. Merdeka Belajar itu guru kreatif, bisa berinovatif, melakukan pembelajaran secara bebas, agar berpikir kritis, anak kreatif, mampu berkomunikatif, kolaboratif itu bisa dilakukan secara nyaman, tanpa dikejar-kejar target kurikulum yang harus selesai, gitu ya, karena nggak ada ujian nasional lagi. Nah, disinilah nanti pelaksanaan kurikulum 2013 hari ini dan ke depan itu akan mendorong terjadinya kompetensi buat anak-anak kita di sekolah. Insya Allah Qadhofa itu sudah akan memulai dan terus memulai, dan tentu perlu didukung oleh ayah dan bunda di rumah. Dan untuk revolusi industri 4.0 ini bukan sekedar skill 4 skill ini, perlu adanya literasi, kemampuan literasi. Literasi dalam hal masalah data, ya, kemampuan anak-anak kita menggunakan data yang besar sekali dari internet, ya, kemudian literasi dalam teknologi, ya, bisa menggunakan alat teknologi, bahwa sekarang ini ada jutaan aplikasi, ya, yang bisa membuat kita pinter, ya, tanpa harus sekolah formal pun sebenarnya banyak, gitu ya. Dan literasi manusia ini adalah bagaimana kita mempelajari hubungan kepribadian antara manusia. Orang yang memiliki hubungan baik, mampu bekerja sama, itulah mereka-mereka yang akan mampu berhasil sukses untuk masa depan. Karena apa? Karena kita perlu kolaborasi. Kita perlu kolaboratif dengan orang lain, tidak bisa sendiri lagi untuk di masa depan nanti. Maka perlu kemampuan bekerja sama dengan orang lain, ya. Nah, yang keempat, yang terakhir, ya. Apa hubungannya kemudian dengan AKM dan SK? Ya, mungkin ada Bapak Ibu yang bertanya, ini nanti ujiannya diganti, ujian nasional nggak ada, terus jadi AKM, terus gimana nih AKM? AKM ini sangat terhubung, ya, dengan konsep belajar merdeka, dengan konsep kurikulum 2013, dengan tujuan kita melahirkan anak-anak yang punya skill abad 21 tadi, ya, berpikir kritis, mampu kreatif, kemudian mampu bekerja sama, kolaboratif, dan berkomunikasi dengan baik, ya. Nah, ini posisinya. Jadi asesmen nasional itu sekarang namanya adalah AKM. AKM itu apa isinya? Isinya 2 komponen besar, yaitu literasi dan numerasi. Ya. Literasi itu apa? Literasi itu kalau mudah kita gampang itu ya kemampuan membaca dan seterusnya. Jadi di atas kemampuan membaca itu ada nanti Bapak Ibu. Nah, kira-kira bahasa Indonesia lah lebih banyak di situ. Nah, kemudian numerasi itu apa? Kemampuan menghitung. Tetapi nanti kontennya ada dalam banyak pengetahuan, bisa dalam konten IPA, bisa dalam konten sosial budaya, konten IPS, dan lain-lain. Nah, kemudian anak-anak juga akan mendapatkan survei karakter. Sedangkan guru-gurunya dan kepala sekolah dan pengawas itu akan mendapatkan yang disebut dengan AKG, kemudian AKK, dan AKP untuk pengawas, ya. Saya tadi pagi udah mengikuti AKG, ya, asesmen kompetensi untuk guru tadi pagi, ya, dites 60 soal, ya, dalam waktu 2 jam, ya, tentang kemampuan profesional dan pedagogis, ya, dalam pengajaran. Nah, saya jelaskan sedikit di sini. 2020 UN sudah tidak ada, maka 2021 nanti UN itu diubah menjadi AKM dan survei karakter. Nah, siapa yang mendapatkan itu? Kalau anak SMP itu kelas 8, Bapak Ibu, ya, kelas 8 saja. Dan dalam hal ini, kalau dalam pedomannya itu tidak semua, hanya sampel. Ya. Soal-soalnya, alat ukurnya apa? Alat ukurnya mengacu pada level internasional, ya. Level internasional itu ada macam-macam, ada namanya PISA, ada TIMSS, ya. Beberapa soal ujian nasional kita dulu juga sebenarnya tidak banyak sih. Sebagian kecil itu juga mengambil dari standar internasional PISA, ya. Nah, apa bedanya? Yang sangat jelas di sini bedanya
Kalau ujian nasional dulu semua siswa, AKM tuh nggak semua siswa, sampel saja. Kalau dulu ujian nasional soalnya tinggi banget, kalau sekarang standar minimum, ya rendah aja, standar minimal lah. Nah, kalau dulu ujian nasional itu pilihan ganda, kalau AKM itu ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan dan lain. Ya. Nah, jadi dalam hal ini komponen literasi dan numerasi itu adalah bagian yang akan diujikan dalam AKM. Nah, saya ingin mengatakan begini. Selama ini kita terlalu orientasi kepada hasil karena dikejar-kejar dengan target ujian nasional. Kan kalau ujian nasional nilainya rendah, nanti nggak bisa masuk sekolah atau macam-macam lah seperti itu. Maka pada saat ini ada Merdeka Belajar, maka seharusnya Bapak Ibu guru itu tentu mengupayakan membuat sebuah model pembelajaran yang mentargetkan anak-anak kita bisa mencapai skill abad 21 tadi, ya. Nah, orang tua juga demikian. Orang tua jangan selalu berorientasi kepada hasil. Saya masih menemukan sekarang di masa pandemi banyak sekali orang tua ketika guru misalnya memberi tugas, anaknya pusing ini gimana, terus orang tuanya sini dah tak kerjain sampai selesai, orang tuanya yang ngerjain sampai selesai gitu. Hasilnya didapat tapi prosesnya enggak. Padahal proses itulah yang penting untuk mencapai anak kita bisa berpikir kritis, bisa kreatif, bisa mampu berkomunikasi dan berkolaborasi. Tetapi banyak orang tua tidak sadar, dia mengejar hasil padahal hasilnya itu tidak akan diuji lagi kok di ujian nasional, nggak ada lagi ujian nasional. Kelulusan anak itu pada ujian sekolah nanti, ya. Jadi pada kondisi seperti ini diupayakan orang tua ketika mendampingi anak belajar di rumah, upayakan prosesnya terjadi. Kita membantu tapi tidak boleh kemudian kita yang ngerjakan, kita yang kemudian mengarahkan hampir 90%. Yang bisa kita lakukan itu adalah menstimulus, merangsang, kemudian membantu anak kita berpikir dan prosesnya biarkan dia menjalani. Itulah yang kemudian akan memberikan keberhasilan terhadap pencapaian tadi, ya. Nah, saya tunjukkan ini bentuk-bentuk soal AKM, ya. Bentuk-bentuk soal AKM itu sebenarnya mendorong anak kita untuk berpikir kritis dan itu yang diukur oleh AKM tersebut. Kalau nanti misalnya hasilnya misalnya tidak tercapai dengan standar minimum, berarti perlu evaluasi besar-besaran terhadap mutu pendidikan di Indonesia, ya. Yang nanti dievaluasi siapa? Ya, guru dan sekolah, bukan anak. Nanti nilai AKM itu tidak dilaporkan kepada anak-anak ibu yang atau bapak yang menjadi sampel, tetapi kepada sekolah. Nanti pemerintah akan melatih guru-guru kita yang berada pada level mungkin masih di bawah terampil gitu kan. Level-level guru yang di tes itu nanti ada juga gitu ya. Guru-guru dilatih, kemudian kepala sekolah dilatih lebih baik lagi ke depan sehingga mutu pendidikan Indonesia akan bisa mencapai skill abad 21. Ya. Nah, tampilan soal AKM itu tampilan soalnya gimana? Dia kontekstual. Kontekstual itu kekinian. Saya melihat ada soal ujian nasional ya, anak SD, kebetulan tetangga tahun lalu ya ketika ujian nasional itu dia dikasih soal, saya lihat soalnya itu karena mainnya di depan rumah saya. Soalnya itu salah satunya teks prosedur bahasa Indonesia itu ya, itu kontekstual. Misalnya anak diminta menyusun langkah-langkah mencuci baju. Di situ ada tulisan menyalakan mesin cuci, kemudian memasukkan pakaian, memasukkan deterjen, dan lain-lain. Nah, anak tetangga itu kebingungan, mengisi itu saja kebingungan. Itu menunjukkan betapa lemahnya literasi. Literasi itu satu. Memahami soal dia tidak mampu gitu. Nah, padahal kalau saja itu dipraktekkan dalam karakter sehari-hari, dia pernah mencuci baju sendiri, dia mengenal itu mesin cuci yang mana bentuknya, bagaimana menyalakannya, maka tanpa memahami soal itu susah, dia sudah mempraktekkan, maka dia akan bisa menjawab. Ini yang dimaksud dengan kontekstual. Jadi soal-soal itu lebih kepada praktek kontekstual. Dia juga bisa menyoal soal isu terkini, misalnya disajikan grafik tentang pandemi corona, lalu anak-anak diminta mencari mana daerah yang paling tinggi tingkat penularan positif corona. Kemudian dikasih redaksi yang panjang, dikasih cerpen gitu, disuruh menganalisa mana tokoh antagonisnya gitu. Cerpennya panjang,
itu disuruh sabar untuk membaca karena anak-anak kita banyak yang malas baca ya. Ini beberapa bagian tentang AKM ya. Jadi ada proses membaca, memahami, mengulang, mengidentifikasi, menganalisa, menyimpulkan, dan konsentrasi. Ini contohnya mungkin Bapak Ibu, tinggal 2 menit waktu saya, kayak saya agak percepat. Ini contoh misal, kalau ujian nasional kan dulu pilihan ganda ya. Ini esai, ini contoh esai. Guru SD Muhammadiyah Tanah Merdeka mengadakan tur ke Museum Angka dengan menggunakan minibus. Banyak peserta yang akan ikut adalah 40 orang. Satu minibus memuat 12 orang. Berapa minibus yang diperlukan? Berapa minibus? Mbak Fitri, berapa ini? Nah, ya Pak Ari, berapa nih? Ini kayak gini nih, contoh soal AKM. Ya, kira-kira. Anak yang tentu saja menggunakan pikiran, tentu saja akan mudah sekali menjawab ini. Dia pasti mikir, nggak mungkin lah bis itu setengah-setengah bisa jalan kan? Bis yang rusak kan nggak bisa jalan. Masa ada bis setengah gitu. Nah, berarti dia akan ngerti itu dibulatkan ke bawah atau dibulatkan ke atas. Nah, itu kira-kira. Ini model yang lain. Ini model isian singkat. Berapa minimal rata-rata ya ujian SMK tahun ini yang peningkatannya melampaui SD? Ini kita bisa lihat ini kemampuan ya. Untuk bisa menjawab soal ini, anak itu harus tahu dulu nih warna biru yang mana. Kan harus lihat itu tuh kemampuan 1. Setelah itu dia harus menghitung selisih ya, peningkatan rata-ratanya yang di usia SD ini berapa, yang di SMK ini berapa. Setelah itu kemudian dia baru bisa melihat kira-kira biar melampaui SD gimana SMK-nya naik seberapa. Itu kan ada beberapa tingkatan berpikir yang harus ada prosesnya. Bapak Ibu. Nah, ini contoh pilihan ganda kompleks. Nah, ini kira-kira Bapak Ibu jawabannya gimana nih? Ini pilihan ganda kompleks ini di ujian nasional dulu nggak ada. Pilihan ganda kompleks itu jawabannya bisa lebih dari 1. Nah, kira-kira banyak telur di keranjang itu kalau 7 bisa apa enggak? Ada yang mau jawab? Bisa apa enggak? Bisa apa enggak? Tidak, ada yang bilang tidak. Saya jawab tidak. Kalau 8? Ayo. Saya jawab aja langsungnya biar cepet ya. Jadi gini Bapak Ibu, ini anak-anak yang kritis, yang terbiasa menemukan masalah akan mudah sekali. Dengan catatan dia konsentrasi. Nah, ya. 1 kilo berisi 12-17 telur. Ya. Kita bisa lihat di luarnya itu kan ada 4 telur ya. Maka kemungkinan yang terjadi di dalam keranjang itu berapa? Dia ada pada skala rendah dan skala tinggi. Maka paling rendah berapa nih? Kira-kira nih. Berapa? Kalau yang paling rendah? 12 dikurang 4. 8. 8, ya kan? Bisa 8, bisa 10, bisa 12. Iya. Yang paling tinggi berapa Bapak Ibu? 17 dikurang 12. 4 yang di bawah ini loh Bapak Ibu. Tidak keluar nih 4. Berarti kemungkinan paling banyak di sini ada 13. Berarti 13. 13. Maka 12 bisa, tapi 14 enggak. 12 masuk. Bisa. 12 masih bisa, tapi 14 enggak. Iya, Nah, 14 kira-kira nggak bisa. itulah Bapak Ibu. Ini kemampuan berpikir. Ya. Nah, ini yang lain, model-model yang kayak gini. Saya percepat saja, ini model-model yang kayak gini.
matematika begini, numerasi ini namanya, numerasi. Istilahnya bukan matematika. Kalau di bahasa Indonesia itu biasanya cerpen, bisa juga informasi panjang, suruh baca gitu ya. Lalu kemudian nanti ada yang beberapa pertanyaan. Nah, ini contoh lagi nih, aritmetika. Ini kan 1 tahu harganya 2.000. Beli 30 gratis 2. Berapa yang harus dibayar? Ya. Ini kan perkara sehari-hari. Kan kali Ya, 2.000, Mbak. ya. Apa? 28 kali 2.000. 16.000. 16.000. Ada yang langsung praktek itu. Ya dah, ini pengenalan saja Bapak Ibu. Kalau di biologi, jadi numerasi dan literasi itu yang diujikan, tapi nanti kontennya bisa ke pelajaran biologi, bisa ke fisika, bisa ke IPS, bisa ke agama, ya macam-macam. Ya, kalau di MTS, saya kebetulan ngajar di MTS, itu ada perlombaan KSM, kompetisi sains nasional. Itu kadang-kadang ini menghitung bagian ahli waris dalam pelajaran fikih. Itu soal-soalnya seperti itu, ya. Jadi sangat kontekstual dengan kondisi kehidupan dan terkait dengan berbagai mata pelajaran. Gini kan aku muka naman ada sakit. Bapak Ibu, itulah beberapa contoh dari soal-soal AKM. Jadi AKM ini nanti fungsinya buat apa? Buat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Maka kita harus membantu pemerintah, sekolah dalam hal ini ya, sebagai sebuah lembaga yang sedang mendidik anak bangsa termasuk anak ayah bunda untuk mewujudkan bagaimana kemudian tujuan pendidikan kita tercapai, lalu anak-anak kita punya skill yang lebih baik lagi ke depan. Dan tentu saja kita sudah terpilih menjadi orang tua dari anak-anak kita. Meski mungkin mereka punya kelebihan dan punya kekurangan pada berbagai bidang yang berbeda-beda, tetapi ya tugas kita sederhana. Kita ikhlas mendidik mereka dengan berbagai cara. Semoga mereka menjadi bintang, ya, bintang dalam rumah kita, ya, atau yang lebih besar, ya, bintang di dunia. Atau jikapun itu tidak, paling tidak dia menjadi sebuah cahaya dalam sepetak rumah alam barzah kita nanti. Dan Bapak Ibu, kebersamaan itu tidak lama. Karena kebersamaan itu tidak lama, maka jangan sia-siakan waktu. Waktu sangat berharga buat kita. Ada masa-masa nanti kita tidak bisa banyak lagi berkomunikasi dengan mereka karena mungkin sekolah di luar pulau, bekerja di luar daerah, atau umur yang kemudian memisahkan kita dengan mereka. Maka kebersamaan yang ada sekarang gunakan dengan sebaik-baiknya. Bahwa ada harta karun dalam diri anak kita harus menjadi penyelam untuk menemukan berbagai potensinya. Bapak Ibu fokuslah kepada kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh anak-anak kita. Itu kelebihannya dan kelebihannya. Sehingga kita akan semangat untuk terus membimbingnya menjadi orang-orang hebat, orang-orang soleh, orang-orang yang akan menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa di masa depan nanti. Dan insya Allah selama kita terus berusaha, selama kita terus berdoa dengan kekuatan doa yang terbaik untuk mereka, Allah akan senantiasa menunjuki mereka dengan petunjuk terbaik. Dan sebagai akhir, silahkan ayah dan bunda menuliskan di pesan kolom chat 1 sampai 2 kalimat sebagai pesan untuk anak-anak kita. Tentu saja kita berharap mereka kemudian menjadi orang-orang sebagaimana yang kita harapkan. Silahkan mungkin ayah bunda nanti sebagai penutup menuliskan 1 sampai 2 kalimat pesan untuk anak-anak kita. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam ini.
Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah Irma Yanti yang sudah memberikan kepada kita begitu banyak informasi yang tentunya sangat bermanfaat buat kami sebagai seorang guru dan tentunya juga untuk orang tua ya. Dan ayah bunda, tadi sudah disampaikan Bu Irma di penutupnya untuk menuliskan kata-kata beberapa kalimat khusus untuk anak-anak kita tercinta ya. Silakan, kami tunggu, nanti akan kita abadikan ya kata-kata yang mudah-mudahan menjadi doa untuk anak-anak kita semua. Ayah bunda, mungkin ini apakah ada sesi diskusi ini? Mungkin satu ya, saya kasih kesempatan sekali ayah bunda, jika ada yang ingin bertanya langsung kepada narasumber kita terkait dengan apa yang disampaikan, satu saja mungkin ya. Nanti setelah ini karena ada sesi lagi, yaitu pemaparan sosialisasi dari sekolah SMA IT Granada ya, khusus Bapak Ibu yang anaknya yang nanti akan melanjutkan ke SMA ya. Silakan ayah bunda, karena ini informasi yang menurut kami cukup baru ya ayah bunda, jadi saya tekankan sekali lagi, tahun ini tidak ada lagi yang namanya UN ya. Jadi kelulusan itu langsung diserahkan kembali kepada sekolah. Tadi ada istilah AKM ya dan KK, dan itu juga memang informasi baru juga buat kami. Guru-guru ini juga lagi berusaha mencerna ya. Karena ini beberapa kali simulasi ya. Saya juga operatornya, jadi beberapa kali juga ikut simulasi. Silakan ayah bunda kalau ada yang tanyakan. Kalau tidak ada, kita cukupkan sesinya. Dan jangan lupa silakan di chatting, di ruang chatting untuk menuliskan kata-kata buat Ananda. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kami akan serahkan selanjutnya. Terima kasih Ustazah Irma atas materinya pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi amal soleh dan amal jariah buat Ustazah. Oke, selanjutnya kami persilahkan kepada perwakilan SMA IT Granada, kepada Ustadz Agus Razak ya. Silakan Ustadz, langsung saja di open mic jika ingin menyampaikan sosialisasi tentang SMA IT Granada. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz Ari. Mungkin bisa sambil ditampilkan slide-nya Ustadz Ari ya. Oke. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, pertama-tama yang saya hormati Ustadz Sariko selaku Kepala SMP IT Cordova. Tadi juga Bu Irma selaku pemateri pada malam hari ini. Luar biasa pemaparan yang beliau sampaikan, mudah-mudahan menjadi hal baik yang bisa kita dapatkan pada malam hari. Yang saya hormati pula Ketua Komite, Ustadz Ustazah, guru-guru dan juga unsur pimpinan SMP IT Cordova, serta para Dewan guru yang lainnya, mungkin ada Walas, dan juga para Bapak Ibu orang tua atau wali murid. Pertama-tama, sekali lagi Anda ucapkan jazakumullah khair atas waktunya. Bapak Ibu, saya cukup beruntung bisa hadir pada kesempatan baik ini. Kenapa? Karena menurut saya orang tua yang memilih SIT itu adalah orang tua yang memiliki visi yang besar, ya, orang tua yang hebat. Kenapa? Karena tidak hanya melihat atau memilih lembaga pendidikan dari aspek akademik, mungkin fasilitas, tetapi juga dari pola pembinaan karakternya. Nah, Bapak Ibu, kami dari SMA IT Granada izin dalam beberapa menit ke depan ingin mensosialisasikan PPDB 2021-2022. Jadi penjaringan peserta didik baru. Nah, jadi Bapak Ibu, saya akan memulai mengapa sih kita
mesti memilih pendidikan yang baik buat putra-putri Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, next Ustadz Ari. Yang pertama, realita dalam kondisi para pemuda-pemuda Islam, terutama di Indonesia, wabil khusus mungkin di Samarinda, banyak sekali yang namanya kerusakan-kerusakan yang terjadi. Jadi dekadensi moral atau kemerosotan moral, akhlak atau karakter para pemuda-pemuda di Indonesia itu cukup sangat miris sekali seperti itu. Mungkin kalau kita membaca surat kabar, koran atau media-media online, kita akan banyak mendapati banyaknya kasus-kasus para remaja itu berbuat hal-hal yang negatif, mulai dari berkhalwat atau berdua-duaan dengan lawan jenisnya misalkan, kemudian minum minuman keras, bahkan narkoba sebagaimana tadi yang dipaparkan oleh Bu Irmayanti. Maka penting Bapak Ibu sekalian untuk membuat atau memilih lingkungan belajar yang baik buat putra-putri Bapak Ibu sekalian. Bisa di next, Ustadz Ari. Nah, jadi Bapak Ibu, ini kemudian menjadikan peluang dan juga sekaligus tantangan kita ingin menjawab, salah satunya melalui lembaga pendidikan kami yaitu SMA IT Cordova, SMA IT Granada ya. Ya dalam hal ini kalau bisa dibilang ya karena bersebelahan dan juga saudara dengan Cordova. Ya, bisa jadi Granada ini merupakan saudara dari SMP IT Cordova. Next, Ustadz Ari. Slide berikutnya. Halo, Ustadz Ari. Ya, lanjut. Ya, next, Ustadz. Nah. Ya, Bapak Ibu, yang pertama, saya ingin menjelaskan, tentu mungkin Bapak Ibu sudah memahami terkait dengan SMA IT Granada, karena kurang lebih sama saja terkait dengan proses pembinaan dan juga kurikulumnya, ya, yang berdasarkan komparasi dari dua hal. Yang pertama adalah kurikulum pendidikan nasional dan juga kurikulum pembinaan dari JSIT Indonesia. Nah, ini di slide ini beberapa program unggulan kami, Bapak Ibu sekalian, mulai dari Tafiz, ya, kemudian ada Arabic Camp, ya, Bina Pribadi Islam, di Cordova juga ada sarana-sarana penunjang kegiatan kesiswaan yang sifatnya leadership yang menyiapkan generasi-generasi emas di masa yang akan datang, GoPro atau Granada Overseas Program yang menawarkan studi banding ke negara-negara di luar Indonesia, ya, di seluruh penjuru dunia. Nah, jadi ada nuansa belajar yang berbeda di sini. Dan yang selanjutnya adalah Granada Educational Trip. Nah, kemudian, lanjut Ustadz Ari. Ini next saja Ustadz Ari. Fasilitas sekolah, nanti mungkin Bapak Ibu bisa kalau mau jalan-jalan, karena sekolah kami cukup dekat dari Cordova, jadi bisa nanti sambil jalan-jalan sambil melihat fasilitas sekolahnya. Jadi kurang lebih seperti ini. Ya, tentu ada kelas representatif dengan pola-pola tentunya di Cordova juga sama. Ya, nanti bisa dilihat ya. Bapak Ibu, budaya yang dibangun di Granada, terutama dalam pembinaan karakternya, tentu semuanya berbingkai dari syariat Islam. Jadi ini kemudian tertuang dari segi regulasi dan juga proses pembinaannya. Jadi budaya-budaya Granada yang dibangun adalah bagaimana mengedepankan pembinaan karakter sesuai dengan nilai-nilai Islam dan juga tujuan pendidikan nasional yang tentunya untuk menjawab tantangan di masa yang akan datang. Ya, 5S 2T salah satunya senyum, salam, sapa, sopan, santun, tolong dan juga terima kasih. Nah, ini tergambar jelas dalam regulasi-regulasi di SMA IT Granada. Nah, pun juga budaya-budaya Granada yang ingin dibangun. Nah, lanjut Ustadz. Lanjut Ustadz.
kita masuk langsung ke anu aja Ustaz, di apa promonya untuk Cordova di agak-agak akhir itu. Ya, ini ekstrakurikulernya Bapak Ibu berbasis minat. Jadi mengedepankan anak-anak itu memungkinkan untuk bisa mengakselerasi dirinya, tentunya dalam hal yang positif. Nah, Bapak Ibu, untuk PPDB pada kesempatan hari ini, kami dari SMA IT Granada Samarinda memiliki spesial promo untuk para alumni Cordova. Ya, tadi sudah bisa dilihat ya. Ini khusus untuk alumni Cordova, berlaku hingga tanggal 16 November hingga 31 Desember 2020. Apa saja promonya? Yang pertama, alumni Cordova, Bapak Ibu sekalian, yang mendaftar di PPDB Granada di tahun ini, mendapatkan potongan infak jariyah sebesar 35%. Ustadz, berapa infak jariyahnya di Granada? Nanti saya akan jelaskan di belakang. Kemudian yang kedua, promo yang kedua, 10 besar terbaik Bapak Ibu berkesempatan, ini per kelas ya, berkesempatan masuk melalui jalur undangan dengan kriteria nilai rata-rata akumulasi dari semester 1 dan juga sampai semester 4 dengan benefit. Yang pertama adalah bebas uang pendaftaran, yang kedua adalah bebas tes akademik, yang ketiga peringkat akumulatif yang 1-5 per kelasnya itu mendapatkan potongan biaya masuk 50%, ini infak jariyah. Dan yang keempat benefitnya adalah peringkat yang akumulatif dari 6-10 per kelas, biaya potongan infak jariyahnya itu sebesar 40%. Nah, jadi ini spesial promo benefit yang kita tawarkan ke alumni SMP IT Cordova. Nah, rincian pembiayaannya bisa di slide di bawahnya Ustadz Ari. Nah, ini rincian pembiayaan awal. Jadi Bapak Ibu mungkin bertanya infak jariyah di Granada itu berapa? Infak jariyah minimal di Granada itu 9 juta. Nah, itu tadi yang promonya, ini belum saya kalkulasi, masih 9 juta gitu. Belum dipotong 35% yang alumni Cordova. Dan kalau misalkan Bapak Ibu anaknya masuk di jalur undangan misalkan, karena nama-namanya sudah saya rekap, tim kami sudah rekap, nanti kita akan undang. Nah, itu yang 1-5 itu 50% IG-nya. Jadi berarti ada sekitar 4.500.000. Nah, kemudian peta, rapot, Arabic Camp, seragam, dan juga psikotes. Kalau secara umum Bapak Ibu, secara jalur reguler, ini belum saya potong ya. Laki-laki itu sekitar 13.475.000 dan perempuan 13.875.000. Nah, tadi saya kalkulasikan, tapi saya mohon maaf ini belum dimasukkan di sini. Alumni Cordova yang potongannya 35% itu IG-nya 5.850.000. Nah, kemudian di luar dari IG itu sekitar 4.475.000 yang putra dan putrinya 4.875.000. Tadi saya hitung-hitung, bendahara kami hitung-hitung, kalau masuk jalur alumni Cordova yang potongan 35% IG-nya itu kurang lebih sekitar di bawah 11 juta. Jadi itu hasil potongan-potongannya. Nah, belum lagi kemudian kalau anak Bapak Ibu masuk di jalur prestasi dengan benefit yang tadi sudah saya share, nah itu bisa di bawah itu lagi. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Pendaftaran kami dibuka tanggal 16 November, ya ini sudah berjalan 4 hari, hingga 31 Desember 2020. Bapak Ibu bisa langsung ke Sekretariat PPDB di SMA IT Granada, atau bisa mau mencari informasi awal di kontak person yang tertera di slide ini, di 0811 544 599, atau di website kami smitgranada.sjh.id/pendaftaran. Jadi seperti itu pemaparan dari saya terkait dengan PPDB SMA IT Granada. Kami tunggu kehadiran Bapak Ibu di SMA IT Granada. Kalau
ada yang mau jalan-jalan melihat SMA IT Granada di sekretariat yang sudah tertera tadi. Terima kasih saya ucapkan. Mungkin ada 1-2 orang mungkin mau bertanya atau bagaimana, saya kembalikan ke panitia, kepada Ustadz Ari. Oke, Silakan, Ustadz. terima kasih Ustadz Agus. Tadi sudah memberikan informasi juga terkait dengan sekolah anak-anak yang mau melanjutkan ke SMA ya. Kita juga sudah punya SMA IT Granada yang kita rekomendasikan. Alumni Cordova juga sudah banyak yang bergabung ke sana. Baik, demikian ayah bunda yang sudah disampaikan tadi. Kami buka kesempatan lagi 1 kali kepada ayah bunda yang ingin bertanya kepada Ustadz Agus Salim terkait dengan SMA IT Granada, atau nanti mungkin bisa mengkontak langsung ya panitia pendaftaran. Silakan ayah bunda kalau ada. Ustadz, mungkin bertanya, apakah untuk putrinya ada boarding nggak, Ustadz? Ya, silakan Ustadz Agus, silakan langsung jawab. Ada Pak, ada boardingnya, program boardingnya ada, asramanya juga di lingkungan Granada, cuman ini lagi offline jadi online ya, jadi kegiatan-kegiatan tidak berjalan maksimal akhirnya. Apakah Seperti itu, Pak. boardingnya itu wajib atau option, Ustadz? Apakah option atau memang untuk keseluruhannya memang boarding gitu? Pilihan Pak, untuk sementara pilihan. Bagi yang mau boarding, kami persilahkan seperti itu. Rata-rata di kami itu ya di luar Samarinda. Ada juga yang paling dekat itu dari Tenggarong, Tenggarong seberang, jadi dia ikut boarding di situ, Pak. Oh baik, Ustadz. Terima kasih, Ustadz. Baik, Sama-sama, terima Pak. kasih Pak Januar. Ya. Ada lagi ayah bunda, 1 kesempatan sekali lagi sebelum kita akhiri acaranya. Ini ada yang bertanya lewat chatting. Berapa jumlah siswa dan siswi yang diterima dan biaya per semesternya? Silakan Ustadz Agus. Untuk yang targetnya Bapak Ibu, target kami itu 200 untuk tahun ini. Untuk biaya per bulannya, kalau biaya awal bulan Juli ini belum masuk konsumsi, itu sebesar 650.000 kalau tidak salah. Nah, rinciannya apa saja nanti bisa termasuk ada ekskul juga dan lain-lainnya, nanti bisa, kalau mau tahu rinciannya bisa menghubungi CP yang tertera tadi Bapak. Iya, demikian ayah bunda. Untuk lebih jelasnya nanti silahkan menghubungi kontak person SMA IT Granada ya, insyaallah. Dan waktu kita juga sudah larut. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Agus yang sudah menyampaikan informasi, dan ayah bunda yang sudah setia menemani kami di sini, yang sama-sama yang sudah mulai agak kelelahan ya. Mudah-mudahan waktu kita ini menjadi keberkahan buat kita semua, dan kami ucapkan juga terima kasih kepada ayah bunda yang sudah memberikan kata-kata doa-doanya untuk Ananda ini di kolom chat ya. Dan kita aminkan sama-sama, mudah-mudahan Allah kabulkan ya. Kabulkan, semoga apa yang kita minta untuk anak-anak kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi kebahagiaan buat kita dunia dan akhirat. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada ayah bunda yang sudah membersami kami di sini, dan untuk mengakhiri acara pada malam hari ini, marilah kita sama-sama menutup acara kita dengan doa bersama, yaitu membaca doa kafarah majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kami sebagai MC sekaligus moderator mohon maaf dan mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi foto dulu Pak Ustadz Ari. Ya, silakan dipoto. Apa yang dipoto? Ya, pokoknya panitia ya, moto ya. Nah. Silakan ayah bunda yang mau pamit, kami persilakan.